Hai, assalamualaikum. Kabar baik di sini. Semoga kabar baik juga buat kalian di sana ya. Selamat datang dan terima kasih udah mampir ke channel ini. Di video kali ini kita akan bahas kasus yang lagi rame banget yang cukup menghebohkan jagat dunia. Seorang rapper ternama Puff Diddy atau P Diddy pada tanggal 19 September lalu ditangkap pihak kepolisian karena diduga telah melakukan tindakan kriminal. Diddy diduga telah melakukan pelecehan, kekerasan, prostitusi, dan juga tindakan kriminal lainnya. Parahnya lagi, kejahatan-kejahatan Didi ini sudah terjadi selama bertahun-tahun dan melibatkan artis-artis besar Hollywood. Terus gimana ceritanya kasus sebesar ini bisa tertutup rapat dan apa yang menyebabkan kasus ini sampai akhirnya bisa terungkap ke media? Sebelum aku lanjut, di sini aku mau disclaimer dulu kalau semua informasi yang aku sampaikan di sini bersumber dari media sosial. Jadi kalau teman-teman menemukan kesalahan, kekeliruan atau ada yang kurang tepat, teman-teman boleh banget buat perbaiki di kolom komentar. Terima kasih juga buat dukungannya ya. Langsung aja kita ke kasusnya. Pria bernama Sean John Combs atau paling populer dipanggil dengan P. Diddy atau Diddy ini, selain sukses sebagai seorang rapper, dia juga sukses menjadi seorang produser lagu. Bukan hanya sukses di industri musik aja, Diddy bahkan juga sukses menjadi seorang pengusaha. Ada yang pernah menyebutkan Diddy merupakan salah satu musisi terkaya karena kekayaan yang dia miliki saat itu mencapai 1 miliar US dollar. Menjadi pria sukses, tentunya dengan mudah Diddy bisa berkencan dengan artis-artis Hollywood seperti Jennifer Lopez dan juga artis-artis ternama lainnya. Diddy sering kali mengadakan pesta tahunan di rumahnya, White Party bersama dengan teman-teman artisnya. Bahkan tamu-tamu yang datang ke rumah itu pun adalah artis-artis papan Hollywood yang memang sengaja diminta Diddy untuk hadir ke pesta bersama dengannya. Tapi nyatanya, tidak semua orang yang datang ke pesta itu adalah atas kemauan mereka sendiri, melainkan karena diancam, dipaksa, atau bahkan dijebak. Karena ternyata di dalam pesta yang mereka sebut dengan freak off itu, kebanyakan mereka akan dipaksa untuk mengkonsumsi obat-obat terlarang, alkohol, lalu mereka diminta untuk melakukan hubungan badan sampai berhari-hari. Awal kasus ini bisa terungkap karena pada tanggal 16 November 2023, mantan kekasih dari P. Diddy yaitu Casey Ventura melayangkan gugatan ke pihak pengadilan. Casey mengajukan gugatan Diddy telah melakukan pemaksaan, pemerasan, dan Meskipun akhirnya nyatanya kasus ini tidak sampai 24 jam, mereka memutuskan untuk menyelesaikan kasus ini dengan cara damai. Ternyata gugatan Casey itu seolah memberi jalan untuk para korban juga bisa mengajukan gugatannya. Hingga pada tanggal 23 November 2023, seorang penggugat bernama Neil mengajukan gugatan terhadap Diddy atas tuduhan pemukulan dan juga penyerangan yang dilakukan Diddy pada saat ia masih menjadi mahasiswa di tahun 1991. Tuduhan lain muncul pada tanggal 6 Desember 2023, di mana seorang perempuan juga mengajukan gugatannya kepada Diddy. Diddy beserta dua temannya diduga telah saat ia masih berusia 17 tahun pada tahun 2003. Buat mematahkan semua tuduhan-tuduhan itu, Diddy akhirnya merilis pernyataan di media sosialnya. Cukup sudah, selama beberapa minggu terakhir, saya duduk diam dan menyaksikan orang-orang membunuh karakter saya, menghancurkan reputasi saya dan warisan saya. Tuduhan-tuduhan yang memuakkan telah dibuat terhadap saya oleh orang-orang yang mencari keuntungan cepat. Biar saya tegaskan, saya akan berjuang demi nama baik saya, keluarga saya, dan demi kebenaran. Puncaknya, pada tanggal 25 Maret 2024, dilakukan penggerebekan di rumah Diddy yang ada di Los Angeles. Penggerebekan ini didasari atas investigasi perdagangan. Mengejutkan, pihak berwenang menemukan adanya senjata api, narkoba, dan 1.000 botol baby oil terdapat di rumah Diddy. Pihak berwenang juga menemukan kamera tersembunyi yang ada di rumah Diddy yang diduga digunakan untuk merekam aktivitas kegiatan Diddy bersama rekan-rekannya.
Tapi meski begitu, pihak berwenang belum bisa membuktikan kebergunaan dari baby oil tersebut. Nggak cukup sampai di penggerebekan itu aja, pada tanggal 7 Mei 2024, muncul unggahan sebuah video dari rekaman CCTV yang menunjukkan Didi melakukan kekerasan kepada Casey yang dilakukan di lorong sebuah hotel pada tahun 2016. Sehari setelah kemunculan video itu, pihak Didi akhirnya mengajukan permohonan maafnya melalui media sosial. Saya bertanggung jawab penuh atas tindakan saya dalam video itu. Saya merasa jijik saat melakukannya. Saya merasa jijik sekarang. Gak cukup dari video itu aja, pada tanggal 21 Mei 2024, muncul lagi tuduhan dari mantan model bernama Crystal. Crystal mengajukan gugatan terhadap Didi. Crystal menuduh Didi telah membiusnya dan memaksanya untuk melakukan hubungan badan di kamar mandi pada tahun 2003. Muncul lagi tuduhan dari seseorang bernama April Lampros. April menuduh Didi terlibat dalam kekerasan yang terjadi antara tahun 1995 dan tahun 2000. Dan pada tanggal 11 September 2024, Didi kembali mendapatkan gugatan dari mantan girlband Danit Ken, di mana ini adalah girlband yang memang diproduseri oleh Didi sendiri. Ken menggugat Didi atas kekerasan seksual, kekerasan verbal, dan kerja secara berlebihan. Hingga pada tanggal 16 September 2024, P. Didi ditangkap pihak kepolisian dengan tuduhan kekerasan, pelecehan seksual, dan perdagangan. Dalam sidang yang diadakan di Pengadilan Distrik Amerika Serikat pada tanggal 17 September 2024, Didi didakwa telah terlibat dalam penculikan, kerja paksa, kekerasan, penyuapan, dan kejahatan-kejahatan lain. Jaksa juga mengeklaim Didi sengaja merekam kegiatan freak off yang dilakukan di rumahnya itu untuk mengancam para korban agar para korban ini tidak menceritakan kepada siapapun. Dan karena kejahatan-kejahatan yang dilakukan, Didi terancam di penjara seumur hidup. Sampai saat ini pun sebenarnya kasus Didi ini juga masih terus berjalan ya teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan si Didi bisa mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan itu aja video aku kali ini. Teman-teman boleh komen atau perbaiki kalau ada yang kurang di kolom komentar. Terima kasih untuk kerjasamanya dan sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum.